Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adrizal Hanadias, saya sendiri, lalu ada Permata Salsabila Hananto, dan Salsa Nur Akila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang variabilitas cuaca dan iklim di Indonesia. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, ini yang pertama itu ada definisi, lalu yang kedua itu faktor yang mempengaruhi perbedaan iklim, lalu yang ketiga penyebab terjadinya variabilitas iklim, keempat ada peredaran udara skala global, yang kelima fenomena cuaca dan iklim di Indonesia, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi. Definisi cuaca menurut Wikipedia Kamus Merriam-Webster yaitu adalah keadaan atmosfer yang menggambarkan tingkat panas atau dingin, basah atau kering, tenang atau badai, dan cerah atau berawan. Sementara definisi lain dari cuaca yaitu kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian definisi dari iklim ialah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi pada suatu tempat. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim adalah rata-rata normal atau 30 tahun. Lalu ada definisi dari variabilitas iklim, yaitu variasi iklim dalam keadaan rata-rata atau statistik lain di semua skala temporan dan spasial pada satu periode waktu tertentu. Lalu, apa aja sih faktor yang mempengaruhi perbedaan iklim? Di sini kami menemukan ada 6, yaitu yang pertama itu posisi lintang, yang kedua itu kekasaran muka bumi atau pegunungan, yang ketiga itu arus laut atau samudra, yang keempat sistem distribusi tekanan udara, yang kelima luasan perairan atau samudra, dan yang keenam itu distribusi daratan. Nah, kemudian apa aja sih penyebab terjadinya variabilitas iklim? Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu besar intensitas matahari, yang kedua itu posisi astronomis bumi, yang ketiga letusan gunung berapi, dan yang keempat proses fisis energi tidak merata yang menyebabkan surplus energi di tropis dan defisit energi di kutub. Oleh karena itu terjadi pergerakan aliran energi. Nah, kemudian kita masuk di bahasan peredaran udara skala global. Nah, yang pertama itu ada meridional atau yang bergerak dari arah utara ke selatan. Nah, di sini tuh ada 3 sel. Yang pertama itu ada sel Hadley, yaitu sel Hadley adalah pola gerakan udara yang bergerak naik di khatulistiwa dan turun di sekitar daerah subtropis. Dampak dari adanya sel ini adalah terbentuknya angin pasat. Lalu yang kedua ada sel Ferrel. Sel Ferrel adalah sirkulasi pergerakan massa udara dari lintang 30 derajat menuju lintang 60 derajat. Dikarenakan di lintang 30 derajat terdapat udara kering dan hangat yang turun lalu menyebar. Lalu selanjutnya ada sel polar. Sel polar adalah sirkulasi pergerakan massa udara dari kutub menuju lintang 60 derajat. Massa udara ini bersifat dingin dan kering. Nah, ini seperti pada gambar ya. Polar sel itu yaitu sel yang dari kutub menuju ke lintang 60 derajat. Nah, ini lalu Ferrel cell itu lintang mulai lintang 30 menuju lintang 60 derajat. Sedangkan untuk sel Hadley itu udara yang dari lintang 60
yang naik sampai ke khatulistiwa. Lalu selanjutnya ada zonal atau massa udara yang bergerak dari timur ke barat. Yang pertama itu ada sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker adalah sirkulasi zonal yang terjadi di Pasifik Timur menuju Pasifik Barat di dekat Kepulauan Indonesia. Pemicu sirkulasi ini adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya rendah. Jadi hal ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari timur ke barat ekuator yang merupakan lautan dengan densitas udara yang lebih tinggi. Adanya sirkulasi Walker ini menyebabkan terjadinya proses konvektif di atas Indonesia. Dampaknya itu menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan yang lebih besar. Nah, sirkulasi Walker ini sering dikaitkan dengan aktivitas El Nino dan La Nina. Lalu selanjutnya ada gelombang Rossby. Nah, gelombang Rossby merupakan gelombang yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis dan perbedaan gradien tekanan antara ekuator dan mid latitude. Lalu selanjutnya ada gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin adalah gelombang planeter atmosfer yang dibangkitkan oleh osilasi pada pemanasan konvektif skala luas di lapisan troposfer ekuatorial. Nah, gelombang ini bergerak ke arah timur atau westerly dengan periode 12 sampai 15 harian dan tertangkap pada ketinggian stratosfer bawah sekitar 80 sampai 20 milibar. Gelombang Kelvin ini memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika atmosfer tropis. Nah, gelombang ini diduga sebagai pemicu terjadinya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO dan ikut berperan dalam proses pembangkitan fenomena quasi-biennial oscillation atau QBO. Nah, gelombang Kelvin yang tertangkap di lapisan tropopause Indonesia bagian barat memiliki periodisitas 15 hari relatif terhadap rata-rata aliran dasar angin timuran pada musim basah dan 18 harian pada musim kering. Fenomena monsun Asia dan Australia memberikan respon terhadap pembangkitan gelombang Kelvin 10 atau 20 harian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai fenomena cuaca dan iklim di Indonesia. Di antaranya, angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, siklon tropis, MJO, monsun, IOD, dan ENSO. Yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Angin darat ialah angin yang berhembus dari darat menuju laut pada malam hari. Suhu di darat menjadi lebih dingin daripada suhu di lautan. Pada saat terjadi angin darat, energi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan sehingga suhu menjadi lebih dingin. Sementara itu, di lautan, energi panas sedang dalam proses pelepasan. Gerakan konvektif menyebabkan udara dingin dari daratan bergerak menggantikan udara yang naik di lautan sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut. Kemudian angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat pada siang hari. Laut lebih lambat dalam menerima dan mengeluarkan panas, sehingga saat siang hari tekanan di laut lebih tinggi daripada di darat. Sedangkan, daratan pada siang hari lebih cepat menyerap panas, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi dengan tekanan yang rendah. Akibatnya, udara di daratan akan naik dan digantikan oleh udara laut sehingga terjadi aliran udara dari laut ke darat. Kemudian, angin gunung dan angin lembah. Angin gunung adalah angin yang bergerak dari gunung ke lembah pada malam hari. Proses angin gunung, ketika matahari terbenam, suhu di gunung akan mengalami penurunan secara cepat
akibat kehilangan radiasi. Dan lembah masih dalam tahap pelepasan panas. Angin gunung berhembus ke lembah untuk menggantikan udara yang naik, sehingga terjadi aliran udara dari gunung ke lembah. Kemudian angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah menuju gunung. Pada siang hari, gunung akan lebih cepat menerima panas daripada lembah. Akibat dari radiasi yang diterima lebih besar sehingga suhu di gunung akan lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan udara panas di gunung akan naik dan digantikan oleh udara dari lembah, sehingga terjadi aliran udara dari lembah ke gunung. Kemudian yang ketiga adalah siklon tropis. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Penyebutan siklon tropis bervariasi tergantung daerah asalnya, seperti hurricane di Samudra Atlantik Utara dan Samudra Pasifik Timur, typhoon di Samudra Pasifik Barat Daya, siklon tropis di Samudra Hindia Barat Daya, badai siklon Gawat di Samudra Hindia Utara, dan lain sebagainya. Siklon tropis jarang terbentuk di lintang kurang dari 5 derajat Celcius. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa siklon tropis terjadi di wilayah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis tergantung dengan kekuatannya, seperti angin kencang, hujan deras dengan waktu yang lama, gelombang tinggi, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian-bagian atau struktur dari siklon tropis. Yang pertama, tekanan udara permukaan rendah. Siklon tropis berputar di sekitar daerah bertekanan udara permukaan rendah. Dari seluruh tekanan udara pada ketinggian permukaan air laut yang terukur, maka tekanan udara di daerah siklon tropis merupakan yang terendah. Kemudian inti hangat. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengembun dan melepaskan panas. Panas tersebut didistribusikan secara vertikal pada bagian inti siklon tropis yang menyebabkan terasa hangat. Kemudian CDO atau Central Dense Overcast, yang merupakan daerah menyerupai pita melingkar di sekitar inti yang padat akan awan, hujan, dan badai petir. Kemudian bagian mata. Pada siklon tropis kuat seperti hurricane, memiliki mata yang berbentuk lubang melingkar di pusat sirkulasinya. Cuaca pada mata umumnya tenang dan tidak berawan. Diameter wilayah mata berkisar antara 8 hingga 200 km. Pada siklon tropis lemah, CDO menutupi pusat sirkulasi sehingga mata tidak terlihat. Kemudian dinding mata. Dinding mata menyerupai pita melingkar di sekitar mata yang memiliki intensitas angin dan konveksi panas paling tinggi. Pada siklon tropis, kondisi pada dinding mata adalah kondisi yang paling berbahaya. Kemudian aliran keluar atau outflow. Pada bagian atas siklon tropis, angin bergerak keluar dari pusat badai tropis dengan arah putaran berlawanan dengan siklon. Sedangkan pada bagian bawah, angin berputar kuat, melemah seiring dengan pergerakan naik dan akhirnya berbalik arah. Kemudian syarat terbentuknya siklon tropis. Yang pertama, suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Perairan hangat merupakan sumber energi dari siklon tropis, sehingga ketika siklon tropis bergerak ke daratan atau perairan dingin, maka kekuatan siklon tropis akan melemah secara drastis. Yang kedua, kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Awan-awan ini merupakan awan guntur dan penanda wilayah konvektif kuat. Yang ketiga,
atmosfer yang relatif lembab di sekitar ketinggian 5 km. Kemudian berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa. Kemudian gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pembunuhan angin. Yang terakhir, perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur. Kemudian siklogenesis siklon tropis. Terdapat 4 tahapan fase hidup dari siklon tropis, yaitu tahap pembentukan, tahap belum matang, dan tahap pelemahan. Yang pertama, tahap pembentukan. Adanya gangguan atmosfer ditandai dengan wilayah konvektif dengan awan cumulonimbus. Pusat sirkulasi belum terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada ujung sabuk perawanan yang membentuk spiral. Yang kedua, tahap belum matang. Wilayah konvektif kuat terbentuk lebih teratur berbentuk sabuk perawanan melingkar. Intensitasnya meningkat ditandai dengan tekanan udara permukaan yang turun mencapai kurang dari 1000 milibar, serta kecepatan angin maksimum meningkat hingga mencapai gales for the wind. Pusat sirkulasi terpantau jelas dan mulai tampak terbentuknya masa siklon. Yang ketiga adalah tahap matang. Pada tahap matang ini, bentuk siklon cenderung stabil. Sirkulasi siklonik dan wilayah dengan gales force wind meluas. Pada siklon tropis yang lebih kuat, dapat terlihat dengan jelas adanya mata siklon, ditandai dengan wilayah suhu paling hangat di tengah-tengah sistem rawanan. Kemudian yang keempat adalah tahap pelemahan. Pusat siklon yang hangat mulai menghilang. Tekanan udara meningkat dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum meluas dan melebar menjauhi pusat siklon. Wilayah konvektif siklon tropis tersebut berkurang dan sabuk perawanan perlahan menghilang. Pada tahap pelemahan ini, biasanya siklon tropis mulai mendekati daratan atau perairan dengan suhu yang lebih dingin. Kemudian skala siklon tropis. Terdapat beberapa skala siklon tropis. Salah satunya adalah skala badai Saffir-Simpson. Terdapat 5 kategori. Yang pertama, kategori pertama dengan kecepatan 74 hingga 95 meter per hour dengan kerusakan minimal. Kategori kedua dengan kecepatan 96 hingga 110 meter per hour dengan kerusakan yang disebabkan menengah atau moderate. Kemudian kategori ketiga dengan kecepatan 111 hingga 130 meter per hour dengan kerusakan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, dengan kecepatan 131 hingga 155 meter per hour dengan kerusakan yang ditimbulkan dalam skala ekstrim atau hebat. Kemudian kategori kelima lebih besar dari 155 meter per hour dengan kerusakan yang sangat hebat. Kemudian dampak siklon tropis. Terdapat dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis terhadap daerah-daerah yang dilaluinya. Ini dapat berupa gelombang tinggi, gelombang badai atau storm surge yang berupa naiknya tinggi muka laut seperti air pasang tinggi yang datang tiba-tiba, hujan deras, serta angin kencang. Kemudian dampak tidak langsung. Yang pertama adalah daerah pembunuhan angin. Siklon tropis yang terbentuk di sekitar perairan sebelah utara maupun sebelah barat Australia seringkali mengakibatkan terbentuknya daerah pembunuhan angin di sekitar Jawa, NTB, NTT, Laut Banda, Laut Timur, hingga Laut Arafuru. Pembunuhan angin mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan, penyebab hujan lebat di daerah tersebut.
Kemudian daerah belokan angin. Adanya siklon tropis di daerah perairan Samudra Hindia Tenggara menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin di sekitar Sumatera bagian selatan atau Jawa bagian barat. Daerah belokan angin juga mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan konvektif, penyebab hujan lebat di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah daerah defisit kelembapan. Dengan adanya siklon tropis di perairan sebelah utara Sulawesi atau di Laut Cina Selatan, seringkali teramati bersamaan dengan berkurangnya curah hujan di wilayah Sulawesi bagian utara atau Kalimantan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Permata Salsabila Hananto. Terima kasih. Variasi yang keempat adalah monsun. Monsun merupakan angin yang bertiup sepanjang tahun dan berganti 2 kali setiap tahunnya. Terdapat 2 jenis monsun yang mempengaruhi wilayah Indonesia secara sekaligus, yaitu monsun Asia dan monsun Australia. Monsun Asia dicirikan dengan musim basah, di mana terjadi pada periode Desember, Januari, dan Februari atau DJF. Sedangkan untuk monsun Australia dicirikan dengan musim kering atau dry season yang terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus atau JJA. Angin monsun barat atau monsun dingin Asia terjadi ketika matahari berada di bumi bagian selatan, di mana daerah tekanan rendah terbentuk di benua Australia, sehingga angin akan berhembus dari utara menuju selatan melewati Indonesia. Monsun timur atau monsun dingin Australia adalah monsun yang terjadi ketika matahari berada di bumi belahan utara, di mana angin akan dominan bertiup dari selatan menuju ke utara. Yang kelima ada Madden-Julian Oscillation atau MJO. MJO adalah fluktuasi utama dalam cuaca tropis yang merambat ke arah timur sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari. MJO ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pola hujan di wilayah tropis. Kemudian sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan di suhu tropis dan subtropis. MJO memiliki 2 fase utama, yaitu fase basah dan fase kering. Fase basah dari MJO memasuki wilayah Indonesia akan memiliki pengaruh terhadap pembentukan awan hujan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah uap air. MJO berpengaruh besar terhadap pembentukan hujan di wilayah Indonesia bagian barat sampai bagian tengah. Fase kering MJO ditandai dengan adanya pengurangan aktivitas konvektif yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan. Bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri, di mana terdapat pertumbuhan secara masif awan konvektif di atas Samudra Hindia. Awan konvektif ini kemudian akan bergerak ke arah timur menuju benua maritim Indonesia, sehingga menyebabkan curah hujan yang cukup signifikan. Kemudian, secara kontradiktif, terdapat juga daerah aliran ke bawah yang akan menekan pertumbuhan awan, sehingga terdapat wilayah dengan intensitas curah hujan yang sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Pada gambar yang kedua, ada animasi pergerakan dari MJO, yang mana membentuk pola berpasangan, pola basah, dan pola kering. Pengaruh langsung dari adanya aktivasi Madden-Julian Oscillation adalah 1. Peningkatan curah hujan. Kemudian MJO akan mempengaruhi intensitas dari sistem monsun di seluruh dunia. MJO juga dapat menguatkan atau melemahkan intensitas dan luasan daerah pengumpulan massa udara konvergensi. Kemudian MJO juga dapat mempengaruhi siklus El Niño Southern Oscillation atau ENSO dan juga dapat mempengaruhi aktivitas siklon tropis di daerah Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Teluk Meksiko, dan Samudra Atlantik. Untuk mengidentifikasi aktivasi dari MJO, kita dapat menggunakan Indeks Real Time Multivariatif atau RMM.
Indeks ini melibatkan variabel angin pada ketinggian 20 milibar dan 850 milibar, serta data outgoing long wave radiation atau OLR untuk menganalisis konveksi tropis dan curah hujan melalui satelit. Yang keenam ada Indian Ocean Dipole atau IOD, yang merupakan fenomena interaksi antara atmosfer dan lautan yang terjadi di ekuator Samudra Hindia. IOD diakibatkan adanya anomali suhu muka laut antara dua kutub Samudra Hindia, yaitu Samudra Hindia bagian barat dan tenggara. Perbedaan anomali SST ini disebut sebagai Dipole Mode Index atau DMI yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari IOD. Terdapat dua fase dari IOD, yaitu fase positif dan fase negatif. IOD positif terjadi saat tekanan udara permukaan wilayah barat Sumatera relatif tinggi daripada wilayah timur Afrika, sehingga udara akan mengalir dari Sumatera ke bagian timur Afrika yang mengakibatkan pertumbuhan awan konvektif sehingga mengakibatkan peningkatan curah hujan di wilayah Afrika, sedangkan di wilayah Sumatera akan terjadi kekeringan. Fase IOD negatif terjadi ketika tekanan udara di daerah timur Afrika relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah barat Sumatera, sehingga udara akan mengalir dari timur Afrika menuju barat Sumatera. Hal ini memicu pertumbuhan awan konvektif di wilayah barat Sumatera dan menghambat pertumbuhan awan di wilayah timur Afrika, sehingga terjadi peningkatan curah hujan di barat Sumatera dan kekeringan di wilayah timur Afrika. Yang ketujuh ada ENSO. Kita akan membahas mengenai El Nino. El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu air laut di Samudra Pasifik sepanjang khatulistiwa secara drastis dari nilai rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Proses terjadinya El Nino adalah ketika perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu, kemudian akan mengintensifikasi pembentukan awan, sehingga pada daerah lainnya pertumbuhan awan akan terhambat. Masing-masing kejadian El Nino adalah unik karena kekuatannya dan intensitasnya yang berbeda, dan sebagaimana akan mengakibatkan dampak yang berbeda pula. Ada 3 kategori El Nino. Yang pertama adalah El Nino lemah atau weak El Nino yang menyimpan suhu muka laut Pasifik ekuator lebih dari 0,5 derajat Celcius sampai dengan 1 derajat Celcius dan berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut. Yang kedua ada El Nino sedang atau moderate El Nino. Jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator lebih dari 1,1 derajat sampai 1,5 derajat Celcius dan berlangsung minimal selama 3 tahun, maka akan disebut sebagai El Nino sedang. Sedangkan untuk El Nino kuat, penyimpangan suhu yang terjadi adalah lebih dari 1,5 derajat Celcius dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai La Nina. La Nina adalah fenomena menurunnya suhu air laut di Samudra Pasifik sepanjang khatulistiwa. Proses terjadinya La Nina adalah ketika angin Samudra Pasifik menguat, sehingga massa air hangat akan terbawa ke arah Pasifik Barat atau di benua maritim Indonesia. Kemudian di bagian timur akan terjadinya upwelling. Fenomena La Nina dikelompokkan juga berdasarkan nilai anomalinya, yaitu anomali SST. La Nina dinilai lemah ketika SST kurang dari 0,5 derajat dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut. Untuk La Nina sedang, ditetapkan jika SST bernilai antara minus 0,5 sampai dengan minus 1 dan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Untuk La Nina kuat, ditetapkan jika SST bernilai lebih dari minus 1 dan berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut. Pada slide ini dijelaskan gambaran bagaimana peristiwa ENSO dan fase-fasenya, baik itu El Nino, netral, maupun La Nina. Pada gambar pertama, kita bisa melihat adanya peristiwa El Nino, di mana kolam hangat terjadi di bagian timur Samudra Pasifik, sehingga intensifikasi awan konvektif berada di
timur Pasifik. Sedangkan untuk di sebagian baratnya akan mengalami upwelling serta akan mengalami kekeringan karena SST-nya yang rendah. Untuk keadaan normal, maka perbedaan antara Pasifik Barat dan Pasifik Timur tidak terlalu jauh, dan awan akan normal sesuai dengan siklus Walker. Sedangkan untuk fase La Nina di gambar yang ketiga, karena angin yang menguat, kolam hangat akan bergerak lebih ke arah barat, serta mengintensifikasi terjadinya pertumbuhan awan konvektif di wilayah barat atau benua maritim Indonesia. Kemudian, upwelling kuat akan terjadi di bagian timur Pasifik atau daerah Peru, dan membuat terjadinya kekeringan di sana. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki variasi iklim yang sangat beragam. Belum lagi ditambah dengan pola-pola yang terbentuk secara lokal akibat topografi di Kepulauan Indonesia. Fenomena-fenomena meteorologi, baik itu skala meso, skala sinoptik, maupun skala global, juga turut mempengaruhi variasi iklim yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ENSO, MGO, IOD, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis fenomena cuaca berdasarkan skalanya agar variasi-variasi iklim yang ada di Indonesia menjadi lebih konkret. Beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat video pembelajaran ini. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon izin untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.